pada saat itu US dollar yang punya hampir 1:1 sama emas. Makanya lewat pertemuan itu US dollar jadi ruling currency. Bretton Woods itu ya. Bretton Woods. Jadi kalau BI dia otoritas moneter juga penyelenggara sistem clearing dan penyelesaian. Tapi kalau di internasionalnya BI sebagai otoritas moneter itu ketemunya dengan semua bank sentral di IMF. Tapi BI sebagai penyelenggara sistem pembayaran ketemunya di Bank of International Settlement. Jadi sebetulnya yang namanya capital adequacy ratio, kecukupan modal, itu diaturnya tuh di Basel oleh Bank of International Settlement. Karena kenapa? Karena ada kepentingan bank to bank di dalam sistem settlement. Yang namanya BI Fast ataupun RTGS di dunia ini namanya SWIFT, penyelenggaranya Bank of International Settlement. Banyak surat utang kita yang 10 tahun, 30 tahun, bunganya itu 10-11% loh. Bunga kupon loh Mas Awalil, bukan yield loh. Saya mencurigai itu bagian yang dulunya itu sebenarnya bekas obligasi rekap BLBI itu loh Mas Awalil. Jadi kalaupun sekarang kita minta oligarki yang udah kaya lagi padahal dulu bayar obligasi rekapnya juga belum lunas, ya kita tagih aja dari situ, suruh dia beli balik. Kalau kita mau mengatakan kalau Pak Prabowo serius, jangan juga kemana-mana lah ngomongin tentang serapahnomik, kill aja. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awalil Rizky dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Kali ini saya kembali ditemani oleh sahabat saya, Mas Yanwar Rizky. Assalamualaikum, Mas Yanwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini saya mau mengajak Mas Yanwar berbincang tentang yang saya dapat informasi ya di HP itu ada algoritmanya, ini ada berita ini. Terus saya cari sumbernya, ternyata sumbernya itu dari Bank for International Settlements, BIS ya. BIS itu Federasi Bank Sentral ya, Asosiasi Bank Sentral. Hanya 63 negara tapi gede-gede kan. Yang menyelenggarakan sistem SWIFT. Nah, itu begitu. Nah, BIS ini yaitu yang kalau para pemirsa pernah dengar yang membuat best practices acuan ya seperti Basel itu dari salah satu komite di BIS. Nah, BIS selain membuat ada komite-komite yang menghasilkan beberapa ya semacam best practices acuan dan berbagai program lain termasuk hubungan transaksi ya antar bank sentral. Nah, kali ini dia menyampaikan hasil kajiannya. Memang resume yang ada di situ, tapi mungkin ada kajian yang cukup dalam. Nah, saya tertarik dari resume 6 halaman atau 7 halaman itu, Mas. Yang baru Desember tadi keluarnya, jadi belum lama, 1 Desember. Itu menjelaskan perkembangan lembaga keuangan non-bank. Ini menarik kan? Karena dia tidak membawahi ini nih. Si BIS kan membawahi bank sentral. Bank sentral membawahi bank. Nah, ini malah dia menyampaikan dalam 2 dekade terakhir, lembaga keuangan dan bank ini size-nya lebih besar dari bank, size omset, size apapun nanti kita lihat. Nah, lalu ada beberapa temuan dari studi mereka. Nah, antara lain ini di bagian awal executive summary-nya ini. Jadi lembaga keuangan itu tumbuh sangat signifikan. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, tepatnya 2 dekade. Ya, terutama didorong oleh investment fund ya, termasuk hedge fund. Nah, ini kan yang paling sering Mas Yanwar katakan di sini. Nah, ini merefleksikan kata studi itu memang pertumbuhan dari surat utang ya, pasar surat utang, lebih khusus lagi surat utang negara. Persis seperti kata, makanya pemirsa saya terus terang baca ini, wah ini Mas sebagian besar ya udah diomongi Mas Yanwar di kanal saya. Jadi dorongan utamanya adalah perkembangan surat utang negara ya, bukan hanya Indonesia loh. Nah, lalu ada bagian studinya juga mempelajari bagaimana perkembangan itu mempengaruhi transmisi kebijakan moneter. Nah, lalu salah satunya juga meningkatkan ketidakpastian karena transmisi itu. Nah, next. Nah, ini gambar Mas dari sana. Ini menunjukkan yang atas itu negara maju, yang bawah negara berkembang, advanced economies dengan emerging markets. Nah, yang garis tebal itu adalah non-bank, yang garis biru adalah bank. Nah, kan kelihatan sudah menyalip ya.
di negara maju terutama, tapi ternyata negara berkembang pun sudah ya. Nah, jadi ini nanti bagaimana Mas Yanuar menjelaskan ini. Next. Lalu dibagi tadi ya, si non-bank itu ada perusahaan asuransi, pensiun, investment funds, hedge fund, finance company. Nah, hedge fund-nya yang tumbuhnya luar biasa itu ya. Nah, tapi investment tetap lebih besar Mas kayaknya secara isi. Tapi ini secara pertumbuhan kan dua ini toh, yang lain landai. Nah, terus ya ini pembagian antara yang gara-gara general government dengan non-financial corporation. Jadi memang yang government ini tadi diulangi lagi ya, ini memang berpengaruh. Nah, sebetulnya ada slide-slide berikut adalah soal bagaimana mekanismenya. Next, lihatkan saja dulu. Tapi nanti mungkin di sesi kedua, bagaimana pengaruhnya terhadap transmisi kebijakan negara. Terus, nah ini yang trading. Nah ini yang juga Mas Yanuar sering katakan kan. Saya kan sering bingung tuh kalau dijelaskan Mas Yanuar. Itu kan ada kustodian, lalu ini kustodian. Nah, ini ternyata di sini kelihatannya. Tapi nanti mungkin sampai sini. Nah prinsipnya kita bagi dua sesi. Sesi ini kita coba dulu menggali dari Mas Yanuar. Kita bisa dibantu menjelaskan, bukan temuan kan ini sebenarnya kan hanya penyampaian fakta yang terjadi 20 tahun terakhir, lebih khusus lagi 10 tahun terakhir tentang perkembangan lembaga keuangan non-bank, NFIs ini yang melampaui perkembangan keuangan bank. Itu memahaminya gimana Mas? Baik Mas Walil ya. Jadi mungkin untuk memahaminya kita kembali dulu ke perdebatan antara Keynesian, jadi orang-orang ekonom-ekonom yang pro terhadap mazhabnya Keynes dengan yang monetaris. Monetaris ini Friedman. Jadi mungkin pemirsa kemarin cukup familiar ketika Menteri Keuangan Purbaya banyak mengquote tentang Friedman. Gitu ya. Jadi artinya Friedman ini mengkritik Keynesian, jadi monetaris. Jadi kalau kita lihat historisnya, Keynes itu ketika tahun 1920 dia mengkritik Adam Smith yang membiarkan pasar melakukan jadi keseimbangan baru selalu tercipta oleh pasar karena ada invisible hand. Menurut Keynes, enggak, negara itu harus punya peran ketika pasar sudah mengakibatkan ketidakseimbangan. Jadi Keynesian itu kan peran negara yang besar. Nah, peran negara yang besar ini kemudian juga diratifikasi oleh Roosevelt ya di Amerika Serikat. Nah, kemudian setelah itu Friedman mengkritik Keynes. Gitu. Jadi dia mengkritik kalau Keynes ini diikutin terus, persis seperti narasi yang juga berkembang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya. Uang kalau misalnya dicekek di perbankan, malah perekonomian itu lesu, terhenti. Apa inti perbedaannya? Persamaannya dulu deh. Persamaannya. Baik Keynesian maupun monetaris. Yang monetaris ini kan yang disebut dengan neoliberal. Keynesian ini disebut dengan neoklasikal. Gitu loh. Jadi artinya kan sebelum Adam Smith ada yang klasikal kan. Nah, klasikal, nah terus ada Adam Smith yang pasar. Nah kemudian Keynes ini disebut neoklasikal. Kemudian si Friedman ini disebut dengan neoliberal lah. Mungkin kita lebih kenal neoliberal dibandingkan monetaris. Nah, dibanding monetaris gitu. Nah, inti persamaan dari keduanya sebetulnya sama-sama meyakini bahwa inflasi itu penyakit ekonomi. Inflasi yang berlebihan. Nah, bedanya di mana? Menurut Keynes, ketika inflasi itu terlalu berlebihan, maka uang itu harus diserap oleh bank sentral. Itulah yang disebut dengan suku bunga bank sentral. Kenapa? Karena kalau menurut Keynes, di saat inflasi dan ketidakpastian, kalau uang itu ke arah spekulasi berlebihan, maka alih-alih ekonomi akan ada invisible hand, malah ekonomi akan semakin ke arah yang memburuk. Kritik tajam Keynes ya yang terjadi ketika krisis setelah flu Spanyol, yang kemudian mengakibatkan crash di bursa New York dan sebagainya. Nah, menurut Keynes itu karena terlalu dibiarkan uang itu beredar di pasar. Nah, dikritiklah oleh Friedman. Kalau itu yang dilakukan, in bahasa yang dikenal oleh pemirsa kita, uangnya dicekek. Kan gitu ya, bahasa Papua ditarik juga oleh gitu, bank ya kan? sentral.
Ekonomi nggak berjalan karena uangnya dicekek oleh BI kan Iya, gitu, iya, gitu ya. iya, Jadi artinya kalau misalnya uang itu dikendalikan di bank sentral dan kemudian dicekek gitu ya, Tahan. ditahan, maka menurut Friedman alih-alih akan membuat ekonomi pulih, yang ada ekonomi malah tambah buruk. Jadi kemudian Friedman mengatakan harusnya kompensasi inflasi tidak lewat bunga. Jadi gini, teori dasarnya Mas Awalil, teori dasarnya kan 3 fungsi uangnya Keynes. Pertama, uang itu fungsinya untuk transaksi, Alat ya, tukar. alat tukar. Kedua, uang itu untuk berjaga-jaga, ditabung. Precautionary ya istilahnya. Ketiga, spekulasi. Ya, spekulasi. Menurut Keynes, kalau misalnya inflasi tidak diberikan kompensasi terhadap berjaga-jaga, Iya, iya, iya. maka yang berjaga-jaga ini akan keluar menjadi spekulasi berlebihan. Iya, iya. Jadi menurut Keynes, kalau terjadi inflasi karena harga transaksinya naik karena inflasi, maka uang Yang disimpan. yang disimpan harus mengkompensasi inflasi. Jadi kurang lebih pendekatan Keynes itu bahwa inflasi itu akan dikompensasi oleh kenaikan tabungan, bukan makan tabungan. Iya. Tapi orang punya tabungan diberikan kompensasi kenaikan bunganya. Kenaikan bunga. Sehingga tidak makan tabungannya. Tidak makan tabungannya. Tetap bunganya yang dimakan. Bunganya yang Ya, dimakan. oke, sip. Karena menurut dia, kalau dia juga butuh untuk transaksi, dia kemungkinan akan makan tabungan Ya. karena ada kenaikan inflasi. Kedua, dia juga akan membuat spekulasi berlebihan. Untuk cari hasil tambahan. Nah, jadi menurut dia ini yang bisa mengakibatkan crash juga di pasar keuangan. Nah, menurut Friedman, ya kalau tujuannya bahwa orang harus mendapatkan kompensasi karena dalam ketidakpastian inflasi yang meningkat, ini yang disebut Mas Awalil perbedaannya. Dia mengenalkanlah yang disebut dengan wealth, bukan interest rate. Jadi menurut kaum monetaris, neoliberal dan Friedman ini, bahwa orang harus mengkompensasi inflasinya itu justru dengan utilisasi aset keuangan. Bukan dengan suku bunga ini. Biarkanlah uang ini terutilisasi di pasar keuangan. Sehingga orang akan mendapatkan wealth dari situ. Dan ekonomi akan tetap berputar. Jadi sama persis dengan yang dikatakan dengan teori likuiditas. Ini yang disebut dengan teori preferensi likuiditas yang dikeluarkan oleh Friedman. Jadi dia dengan mengatakan bahwa uang ini jangan disimpan di bank, dialirin aja. Karena nanti dia akan berputar. Nah, bagaimana dengan kompensasi inflasinya? Nah, Friedman mengatakan itu kan ada wealth management. Makanya tadi muncul yang isu trading dan isu investment. Keynesian gitu ya. Jadi orang-orang, kan Friedman itu muncul setelah Keynes ya. Ya. Orang-orang yang masih pro terhadap Keynes yang disebut dengan Keynesian menentang lagi terhadap Friedman. Dia modifikasi lagi juga ya. Dia bilang kalau misalnya orang mengkompensasi inflasi lewat utilisasi di pasar keuangan, maka volatility yang sering saya sebut juga di sini akan meningkat. Kalau volatility-nya meningkat akan menimbulkan ketimpangan karena Keynesian ini cenderung memang orang-orang yang pro peran negara. Ya. Terutama dalam mengatasi ketimpangan. Jadi kurang lebih utilisasi ini akan mengakibatkan ketimpangan terhadap kritik ini. Nah, singkat cerita Mas Awalil, tahun 19 setelah Perang Dunia, nah ini mungkin konteksnya dulu nih, Bank of International Settlement. Jadi Bank of International Settlement ini didirikan di 1930 Ya. di Basel. Makanya Jadi lebih dulu dari IMF sama World Bank. di Basel. Tapi ini bagian dari Young Plan. Jadi Young Plan itu kan mereka Perang Dunia ke-1 Mas Awalil. Ya, betul. Nah, terus kan ada kerusakan di Eropa dan sebagainya. Jerman sebagai negara kalah perang, dia harus membiayai pemulihan Eropa yang kalah perang, Young Plan itu. Nah, Jerman membentuklah untuk transaksi dia memperbaiki kalah perang ini, dia menggunakanlah Bank of Berlin. Ya, era Hitler nih. Tapi yang menarik, kalau kita lihat di sejarah, di dokumenter Hitler dan sebagainya, Hitler itu kan di tahun 1920 mengatakan bahwa ini ada flu Spanyol. Jadi kan 1918 dia kalah perang. Ya. Kalah perang dunia pertama. pertama. Nah, tahu-tahu ada flu Spanyol.
menurut dia ini saatnya juga untuk kita membalas kekalahan. Itu loh. Nah, 1929 Mas Awalil, bursa New York crash. Ya kan, yang kemudian merembet jadi Great Depression ke ekonomi. Nah, pada saat itu dia bilang, ini kita harus memanfaatkan keadaan. Mumpung sana Karena sananya lagi goyah. Goyah. Nah, jadi artinya yang tadinya diberikan mandat ke kita pakai kesempatan untuk menguasai dalam tanda petik dunia lah. Nah, jadi Bank of Berlin itu dipakai untuk yang namanya transaksi clearing antar bank sentral untuk pelaksanaan Young-Plan tadinya, pembiayaan. Iya. Nah, akhirnya dia menjadi punya sistem settlement namanya Mas Awalil. Iya. Jadi gini loh, Settlement ya. kan kalau saya Mas Awalil, Iya. Mas Awalil di bank A, Iya. saya di bank B. Iya. Saya mau transfer ke Mas Awalil lewat bank B. Mas Awalilnya di bank A. Maka yang terjadi bank A sama bank B ngobrol dulu. Clearing. Bank B nagih ke bank A. Ini ada yang transfer. Ini clearing. Nah, proses transaksi ininya clearing. Proses penyelesaiannya itu namanya settlement. Jadi clearing and settlement. Nah, si Bank of Berlin ini jadi punya sistem ini, Mas Awalil. Nah, di 1930 ini dibuatlah menjadi sistem yang tadinya berlangsung di Eropa terkait dengan negara-negara Eropa dan negara-negara maju. Itulah kemudian dibentuk di Basel. Karena kan pada waktu itu Swiss juga kan bagian dari otoritanya Jerman kan pada waktu itu. Nah, kalah perang nih Mas Awalil. 1944 Amerika Serikat mengadakan Bretton Woods Agreement. Bretton Woods. Isinya adalah 44 negara. Ya kan? Intinya adalah karena mereka pemenang perang dengan sekutunya, bahasa yang ditawarkan itu adalah multilateral. Jadi kita hindarilah penjajahan. Makanya kan Undang-Undang Dasar kita juga kan bunyinya tidak ada penjajahan. Hindari penjajahan, tapi sebetulnya jadi menjajah lewat sistem. Bretton Woods Agreement ini melahirkanlah IMF sama Bank Dunia sebagai lembaga multilateral. Tapi ketidakadilan mulai terjadi Mas Awalil. Karena kembali lagi bahwa yang namanya settlement dan clearing tadi itu kan harus ada mata uang yang di tengahnya. Nah, ini apa? Kembali Mas Awalil kepada aliran uang dari mulai zaman nabi-nabi dulu. Bahwa itu harus terkait dengan emas. Pada saat itu US dollar yang punya hampir 1:1 sama emas. Makanya lewat pertemuan itu US dollar jadi ruling currency Mas Awalil. Bretton Woods itu ya. Bretton Woods. Tapi kemudian Amerika Serikat bilang bahwa ini IMF sama Bank Dunia ini kan lembaga multilateral, bukan lembaga punyanya Amerika Serikat. Dibagilah sama dia ke sekutunya dia. Yang namanya Special Drawing Right IMF itu. Iya, SDRs ya. SDRs. Awalnya 70 tuh Amerika Serikat, 30 dia bagi ke sekutunya, termasuk Jerman yang kemudian kalah perang Jerman Barat. Jerman Barat kan kemudian kalah perang kan, dikasih. Bank Dunia juga dibentuk. Nah, kemudian apakah clearing settlement-nya akan di IMF? Enggak. Yang tadi kalah perang, si Bank of Berlin itu diambil alihlah menjadi Bank of International Settlement ini. Dengan keanggotaan semuanya. Jadi, Mas Awalil, Jadi kayak ada kelahiran kembali BIS ya, dari 30 setelah Bretton Woods diberi peran baru. Peran baru. Jadi setelah Bretton Woods itu, untuk urusan clearing dan settlement antar bank-bank itu, tetap pakai BIS. Jadi ambil contoh gini, Bank Indonesia Mas Awalil. Bank Indonesia itu otoritas moneter. Tapi penyelenggara clearing pun dia. Tapi kalau di dunia, otoritas moneternya itu adalah IMF. Tapi clearing dan settlementnya tidak di IMF, di Bank of International Settlement. Itu ya posisi bedanya di situ. Jadi kalau sekarang kalau BI, dia otoritas moneter juga penyelenggara sistem clearing dan penyelesaian. Tapi kalau di internasionalnya, BI sebagai otoritas moneter itu ketemunya dengan semua bank sentral di IMF. Tapi BI sebagai penyelenggara sistem pembayaran ketemunya di Bank of International Settlement.
Itu makanya BIS anggotanya nggak sebanyak IMF ya. Ya, tapi semua negara yang Oh, penting-penting ya ada di sana. akhirnya semua negara jadi anggota karena dia yang menyelenggarakan sistem SWIFT. Ah. Nah, jadi gini Mas Walil. Dia punya SWIFT itu BIS. BIS. Oke. Dia yang punya. Makanya kan kalau kita lihat di BIS, dia itu banking services kan. Ya, banking services. Nah, salah gini Mas satu. Walil. Jadi misalnya ya, saya ambil contoh dulu agar pemirsa dapat bayangan. Kalau kita di mobile banking, Ya, pilih pakai apa? BI Fast. ya, BIPA. BI Fast itu ya SWIFT SWIFT, oh pakai untuk SWIFT. clearing dan penyelesaian di Indonesia. Atau mau pilih apa? RTJS. RTJS juga yang dilenggarakan BI. Nah, intinya apa? BI Fast lah ya yang BIPAS yang paling sering. yang paling sering orang familiar. pakai ya. Nah, BI Fast. BI Fast ini anggotanya semua perbankan yang ada di Indonesia. Indonesia. Jadi itu yang memungkinkan saya ada di BCA bisa mentransfer ke Mas Awalil yang ada di Bank Mandiri. Iya, iya, iya. Jadi ketika Bank Mandiri ketemu dengan BCA akibat tagihan saya, itu namanya bank ke bank, itu ketemunya di aplikasi clearingnya BI Fast. Nanti ada orang sebut kalah clearing. Kalah clearing ini fungsi penjaminan. Yang menjamin apa? Bank Sentral yang disebut dengan kalah clearing segala macam. Nah, sistem SWIFT itu begitu. Ada LC kalau di sistem SWIFT. Itu loh, kalau di sistem SWIFT tuh ada tagihan LC dan sebagainya. Nah, agar tidak terjadi kalah clearing, harus diatur kan bank ini aturannya. Gini, aku ambil contoh Mas Walil ya. Kita di lokal dulu deh, BI Fast. Saya di BCA. Saya mau mentransfer ke Mas Awalil di Bank Mandiri. Ya. Di BCA ini, bahwa BCA itu dijamin punya uang untuk membayarkan ke Mas Awalil. Kan bank ini kan intinya uangnya ada yang udah sampai kredit, udah segala macam kan. Walaupun nasabahnya kirim, belum tentu banknya ada uang. Betul. Itu yang bisa mengakibatkan dia kalah clearing. Nah, untuk mengurangi resiko kalah clearing ini, harus ada protokolnya yang mengatur orang itu bisa menjadi anggota clearing, Mas Walil. Biarpun suatu saat tidak bisa memenuhi ya. Jadi artinya gini loh, bahwa orang dijamin bahwa dia tidak akan kalah clearing, harus ada acuannya. Ada acuan. Acuan yang jadi aturannya. Nah, acuan ini mengacu yang ngatur itu adalah Bank of International Settlement. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan clearing dan settlement, Mas Walil. Makanya ada yang disebut dengan Basel Accord. Jadi Basel Accord ini yang menentukan bagaimana bank ini manajemen risikonya diatur. Bukan IMF loh. Ya, betul. Jadi kepentingannya agar tidak terjadi gagal bayar dan gagal serah di proses settlement. Basel Accord yang dikeluarkan oleh komite bank supervisi dari BIS. BIS. Tapi kalau misalnya kayak di BI gitu, BI mengatur KAR-nya BCA, KAR Bank Mandiri, karena baik otoritas moneter maupun sistem pembayaran ada di dia. Jadi sebetulnya yang namanya capital adequacy ratio, kecukupan modal, ya, itu diaturnya tuh di Basel oleh Bank of International Settlement. Karena kenapa? Karena ada kepentingan bank to bank di dalam sistem settlement. Itu loh Mas Walil. Jadi artinya yang namanya BI Fast ataupun RTGS di dunia ini namanya SWIFT. SWIFT ya. SWIFT ini penyelenggaranya Bank of International Settlement. Sama dengan kita ketika nge-review laporan keuangan BI, kan ada BI pendapatan dari sistem pembayaran. Itu dari pendapatan clearing, dari pendapatan ini. Ada fee-nya. Fee-nya. BIS juga dapatnya dari situ. Jadi pendapatan dia itu datangnya dari sistem pembayaran. Jadi apa bedanya Bank of International Settlement dengan IMF? Bank of International Settlement, dia melakukan services untuk penyelesaian settlement, bukan otoritas moneter. Otoritas moneternya tetap di IMF. Itu loh. Jadi kalau di negara-negara itu jadi satu di bank sentral, kalau di dunianya dibagi. Tadi kita sebelum on air kan Mas Awalil sempat ngomong, ini The Fed-nya bukan anggota BIS. Enggak, anggota. Anggota ternyata. Karena ternyata namanya Board of. Kenapa Mas Awalil? Karena The Fed itu negara federal. Jadi terkait dengan sistem pembayarannya, itu adanya di yang sentralnya. Yang sentralnya. Makanya dia anggota sentralnya. Jadi menamakannya Board of Sentral. the Federal Reserve. Itu loh. Jadi karena di situ, karena keanggotaan di BIS itu keanggotaan settlement sebetulnya Mas Awalil.
gitu loh. Jadi dia yang mengatur agar tidak terjadi gagal bayar, gagal serah, bank itu harus punya CAR. Dari Basel Accord 1, sekarang udah Basel 3. Iya. Aturan bahwa memberi kredit itu Ya, apa gitu, nah, perhitungan risikonya ya. ya. Jadi Mas Awalil dari gambaran sederhana itu mudah-mudahan mudah kita cerna. Intinya itu ada yang disebut dengan B2B, Ya, business to business, ya. bank to bank. Jadi kalau kita ketemu di Swift, bank ketemu bank. Ada nanti yang disebut dengan B2C, bank to customer. Gitu loh Mas Awalil. Ketika bank to customer, maka ini yang ngatur di internal perbankannya. Iya. Ya. Nah, kemudian ada bagaimana ceritanya jadi intinya customer to customer harus lewat yang namanya intermediary sistem pembayaran lewat bank. Bank to banknya lewat intermediary kalau di internasional Swift. Nah, perkembangan ke sini kalau kita juga mau ngomong tentang digital ini, segala macam. Digital ini sebetulnya ingin merevolusi sistem Swift. Untuk apa sih? Iya. Harus ada bank ke bank, langsung aja konsumen ke konsumen. Karena ada fee-nya juga kan. Nah, ada fee-nya. Belum di sini. lagi ada kontrol data Ada kan. kontrol data. Nah, ini Mas Awalil, ya, saya pernah nulis nih di blog saya gitu waktu COVID. Ya. Kenapa? Ketika selesai COVID, Rusia nyerang Ukraina. Sanksinya tuh di SWIFT, Mas Awalil. Jadi Rusia tidak bisa menggunakan SWIFT. Artinya apa? Orang nggak bisa transfer ke Rusia, Rusia nggak bisa transfer keluar. Ya kan? Jadi alat politik ya. Alat politik. Jadi ini memang bagian dari alat Bretton Woods Agreement juga. Nah, kemudian ini malah jadi peluang buat Cina. Jadi Cina kemudian mengeluarkanlah sistem clearing digital yang disebut dengan yang ngeluarin Bank Sentral Cina. Dasar underlying-nya emas. Nah, akhirnya Rusia yang disanksi di sini bisa menggunakan sistem settlement ini. Nah, jadi saya ingin memulai dulu dari yang kekinian dulu. Sebetulnya, kenapa Bank of International Settlement begitu khawatir dengan perkembangan non-bank tadi? Iya, menggerogoti. Jadi dia terlalu lama mendominasi. Di samping ada persoalan tentang perbankan, tapi ada persoalan juga kalau semakin ke arah non-bank institution, power dia berkurang. nah itu bisa mengakibatkan juga nanti pada akhirnya tidak lagi membutuhkan bank sebagai sistem pembayaran. Ada kecenderungan itu di dunia gitu loh Mas Awalil. Jadi sebetulnya arahnya itu kan ke sana. Ya, jadi takut-takutilah kita dengan seperti itu. Ada soal itu. Ada benar salahnya sih. Ada benar salahnya, tapi kan tetap saja ya bahwa menurut saya benar juga yang dikatakan bahwa non-bank institution ini kan tidak punya governance tata kelola yang ajak. Regulasinya tidak seketat bank. Kalau ini kan dari sejarahnya Mas Awalil dari 30. Jadi udah institusi yang memang sudah mengatur sangat resiko, sangat regulated. Sekarang ke non-bank yang tidak ada aturannya itu juga bisa meningkatkan resiko Mas Awalil. Bisa crash bahkan. Bisa crash. Jadi kan kayak sekarang misalnya saya mau transfer bisa misalnya. Saya ambil contoh deh. Ya kan? Saya mau transfer deh. Ya kan? Tapi nggak mau pakai SWIFT. Atau gampangnya gini deh. Gampangnya nih Mas Awalil. Ini kasus real yang pernah terjadi nih. Jadi saya tuh pernah Mas Awalil ditemui oleh salah satu senior lah di Temasek, ya. Dia itu pernah kontak saya sekitar tahun 2010 atau berapa lah. Jadi dia memperkarakan dengan kebijakan kalau misalnya nanti nomor handphone itu bisa jadi nomor rekening, gitu ya. Tapi concern dia ternyata bukan itu. Jadi tadinya concern saya, dia nih kelihatannya takut kalau orang itu jadi transfer pakai nomor handphone. Ternyata concern dia bukan itu Mas Awalil, tapi dia melindungi investasi Telkomsel, Temasek di Telkomsel, sama investasi Temasek yang membeli banyak bank-bank yang dijual oleh BPPN. Jadi dia khawatir terhadap salah satu oligarki kita lah yang akan ngambil alih segala macam. Itu cerita lain lah. Tapi apa intinya? Inti yang terjadi pada waktu itu Mas Awalil, terjadi praktek. TKI kita mau transfer ke mboknya di daerah, ya. Jadi nih Mas Awalil,
Orang kan selalu bilang Indomaret di mana-mana. Iya. Ternyata ya mboknya bisa ngambil uang dikirim sama anaknya di kasir Indomaret dengan menunjukkan dari handphone. Ini terjadi, ini pernah terjadi. Jadi nggak pakai SWIFT itu Wah, ya. Ini remittance yang tidak pakai SWIFT. Iya. Kemudian saya coba mencari tahu apa sih yang terjadi sebetulnya. Ternyata yang terjadi itu gampang Mas Walil. Jadi misalnya di Malaysia, ya, dia store nih, ya kan, store yang saya misalnya yang di Malaysia itu, oke, mau kau kirim berapa ke mbokmu? Saya pakai mobile banking, saya ambil ringgitnya dia. Loh, mboknya kan nggak punya mobile banking di Indomaret. Iya. Nanti di Indomaret dari mobile banking saya dia ngambil, tidak pakai sistem clearing. Iya, karena tidak antar bank ya. Tidak antar bank dan bank juga Tidak hilang antar fungsinya. kirim. Itu benar-benar kirim, Iya. nggak ada biaya selisih kurs, nggak ada biaya settlement turun. Ya ini perkembangannya terus tambah inilah, Ya, tambah canggih. tambah canggih dengan sekarang ada GoPay, OVO kan ini kan Iya, yang mau dikejar tuh itu. iya, Jadi pakai e-wallet itu bisa ya. E-wallet itu akan mengancam eksistensi. Dan itu non bank ya. Iya, E-wallet itu ya. non bank. Jadi ini Non-bank. tuh juga ada kepentingan dari perbankan yang juga dia bisa kehilangan pendapatan. Iya. Pendapatan dari situ ya. Di Fee situ, dari, ya. dari operasi itu. Dari sisi inovasi benar, tapi dari sisi resiko juga kita fair aja. Bahwa perbankan ini menjadi kayak lembaga dikit-dikit fee gitu kan. Sementara ada sesuatu yang nggak pakai fee. Buat konsumen kan tentu lebih baik ya. Tapi tetap kembali Mas Walil, ketika kita melakukan ini siapa yang menjamin? Iya. Aku ambil contoh yang tadi. Iya, kalau tidak, Ketika misalnya, tidak ya kan? terjadi ya. Ketika misalnya Ngirim. TKI, saya jadi orang yang punya mobile banking di Malaysia, kirim, ternyata nggak kekirim, mboknya terus nggak bisa ngambil, kan nggak ada yang menjamin. Ya kan Mas Walil, kan itu hanya dasarnya itu memang berdasarkan trust. Nah, aliran monetaris itu memang memperbesar yang namanya trust, Mas Walil. Maksudnya begitu. Nah, makanya kan orang selalu bilang, ini orang-orang neoliberal ini maunya segala sesuatu, gak ada peran negara. Memang cara berpikirnya begitu. Ngerepotkan negara. Negara tuh ngerepotin deh gitu, nggak usah lah. Yang penting kita trust terjadi segala macam. Tapi saya juga ingin fair Iya, iya. bahwa yang namanya keteraturan tetap diperlukan untuk kepastian transaksi. Untuk melindungi yang lemah juga. Untuk melindungi yang kan. lemah gitu. Jadi artinya menurut saya ya kita lihatlah episode dunia berikutnya, mungkin Bretton Woods berikutnya nih kayak apa kita lihatlah. Ya kan, tapi intinya menurut saya bahwa keteraturan tetap diperlukan. Nah, sekarang gini Mas Walil. Krisis 2008. Jadi saya sebelum masuk ke sana. Krisis 2008 Basel ini merubah ke Basel 3. Iya, iya, iya. Menjadi sangat rigid. Itu setelah apa sebelum Basel 3? Setelah kayaknya. Setelah Karena akibat itu Basel 2 dianggap nggak memadai. Yang Ya. memadai ke Basel 3. Basel 3 ini juga ini yang mendorong lahirnya standar akuntansi yang kita bahas ketika kita bahas impairment. Oh, itu ya. Nah, jadi Supaya mencegah mengurangi risiko gelembung seperti resiko 2008 gelembung itu. itu, maka sebetulnya begitu terjadi kredit macet segala macam langsung dibiayakan. Kan gini Mas Walil. Iya. Ketika pakai Basel 2 misalnya. Loh, kok banknya nggak ada uangnya? Berarti cara ngitung KAR kita kemarin salah nih. Iya. Keluarlah Basel 3, ngitung KAR-nya lebih presisi. Lebih presisi. Kalau dulu yang belum terjadi tidak diakui, di Basel 3 diakui. Diakui. Ini tambah bagus nggak untuk mitigasi resiko? Tambah bagus. Tapi untuk bisnis tambah kaku nggak? Tambah kaku, Mas Walil. Juga Jadi dicekik tadi. Jadi orang merasa bahwa wah kalau pakai sistem perbankan Iya. kena Basel 3, iya. kena standar akuntansi tentang impairment. Coba lihat dari grafik tadi yang Mas Walil tunjukin. Di mana perubahan shifting dari non-bank. Iya. Coba Ya, Mas. iya bener tahunnya ya shifting tahunnya. dilewatinya ya. Dilewatinya. Itu setelah nih coba nih. Nomor 2. Nih, tuh Mas Walil ya. Iya, Kita bicara yang 11-an. negara maju dulu. Ya, yang atas. 2011. Karena 2011 itu lahirnya International Accounting Standard baru. Oh, begitu. Lahirnya Basel 3. Jadi akhirnya bahwa crowding out itu juga terjadi karena regulasi yang
semakin ketat di perbankan akibat krisis 2008. Ini pendekatan dari sistem pembayaran dulu nih Mas Walil. Jadi sebelum kita ngomongin ke transmisi moneternya. Jadi ada disinsentif yang dirasakan oleh pelaku pasar kalau menggunakan perbankan Mas Walil. Karena perbankan semakin kaku. Kalau dari kacamata resiko semakin baik. Coba Mas Walil, beberapa yang suka menyoroti kalau kita mengatakan bahwa ini negara nggak usah banyak ngatur deh. Atau misalnya pendapat gitu ya, bahwa pendapat kalau perlu negara ini nggak ada pajak misalnya. Ya tapi kan kalau negara ini nggak ada pajak, negara ini nggak bisa ngatur apa, nggak perlu ada pemerintah. Kan gitu ya Mas Walil ya. Tapi kan dalam hal-hal tertentu pemerintah dibutuhkan oleh kaum papa kan, oleh kaum. Betul. Ya kan kita kan nggak bisa bicarakan sebebas itu. Tapi kan kalau orang liberal, orang neoliberal ini selalu mengatakan intervensi yang terlalu besar itu mengakibatkan distorsi. Makanya ketika terjadi lagi koreksi akibat krisis 2008, terjadi tuh peralihan. Cari tempat yang regulasinya tidak terlalu ketat. Tidak terlalu si duit ketat. ini ya, modal ini. Si modal ini tidak terlalu ketat, tidak. Saya mau transfer ke Mas Walil, harus ada karnya dihitung begini. Mereka pindah gitu. Bank pun mungkin tidak terlalu menyenangkan buat orang banknya ya, yang punya banknya maksudnya. Kalau banknya sih, buat yang punya bank gitu kan, wah kalau kayak gini ceritanya gimana saya bisa main kan? Jadi saya ingin mengatakan shifting ini ataupun yang terjadi terjadi ini diakibatkan oleh deregulasi akibat krisis 2008 yang mengakibatkan perbankan semakin kaku. Kedua, instrumen moneternya. Jadi gini, ke slide berikutnya deh. Bukan ke berikutnya dulu, yang bond. Nah ini Mas Walil, lihat nih ya. Ketika yang namanya Bank Sentral Amerika Serikat melakukan quantitative easing, dia mengatakan bahwa saya akan memberikan likuiditas ke pasar kalau pasar itu menyerahkan repo surat utang pemerintah Amerika Serikat ke saya. Jadi dari bank sentralnya repo purchase US Treasury. Jadi dia beli. Kalau kita kan kenal reverse nih. Kalau reverse itu kan berarti bank sentralnya jual. Kalau reponya berarti bank sentralnya itu beli. Jadi bank sentral membeli surat utang pemerintah Amerika Serikat dari pasar misalnya. Dari pasar, dari swasta lah yang dari swasta. Dia berikan uangnya itu ke pasar untuk likuiditas. Ya kan Mas Walil? Nah, artinya dari sisi transmisi moneternya muncullah orang kemudian menjadi menggeser dari yang tadinya di saham, di segala macam ke surat utang pemerintah karena ada likuiditas dari The Fed lewat transmisi itu. Makanya kalau kita lihat semakin ke government bond. Nah, kemana transmisinya ini? Kenapa kok yang namanya general government ini tambah besar? Karena gini Mas Walil. Satu, pertama kali itu ada namanya TAF, nama operasi moneternya. Term Auction Facilities. Jadi di auction pertama itu. Elang. Ngasih surat utang pemerintah Amerika Serikat, bunga reponya berapa. Jadi gini maksudnya. Saya Bang Walil pihak swasta nih. Atau pihak market. Bang Walil datang ke The Fed. Nih saya minta dana likuiditas term auction, ikut auction facilities. Ini surat utang saya. Kayak jaminan gitu ya. The Fed, saya sebagai The Fed, saya buat auction suku bunga reponya. Jadi suku bunga repo ini gini, Mas Walil sekarang jual misalnya harganya 100. Saya beli ini sebagai bank sentral 100. Tapi Mas Walil 2 bulan berikutnya, kamu harus beli balik ya. Ya, repo itu gitu ya. Repo itu gitu, harus beli kayak balik. Digadaikan. Nah, digadaikan, dibeli balik, plus bunganya ya. Bunganya 2%. Itu ya Mas Walil ya. Jadi sebetulnya Mas Walil minjem duit The Fed dengan bunga kira-kira sesuai auction-nya 2%, jaminannya surat utang pemerintah Amerika Serikat.
Karena Mas Awalil minjem ini juga bukan uang Sinterklas, Iya. ada bunganya. Ada bunganya. Mas Awalil akan cari dong Yang lebih dari itu. yang lebih dari itu. Iya, lebih dari Inilah 12. kemudian masuk ke negara berkembang. Iya, iya, iya. Kalau berdasarkan testimoni Janet Yellen, Chairman The Fed 2014, masuknya ke 5 fragile countries. 1 Turki, 2 Indonesia, 3 Brazil, kemudian Afrika Selatan, dan juga India. Jadi ini bukan kata saya nih Mas Awalil. Kalau selalu saya mengatakan bahwa sebetulnya ekses likuiditas dari The Fed lah yang mengakibatkan likuiditas kita jadi tambah. Ini ada dalam testimoninya Janet Yellen, Gubernur The Fed, di Februari 2014. Dan 5 fragile countries itu berulang-ulang. Berulang-ulang. Disebutkan orang. Iya, jadi saya ingin kita menggambarkan situasi dengan cukup clear. Jadi kalau misalnya Pak Purbaya selalu mengatakan, dulu saya saranin presidennya, saya pikir semua ekonom itu jago-jago. Saya mengatakan, yang faktanya likuiditas itu datangnya memang dari ekses likuiditas. Bukan karena kita yang kebanyakan likuiditas loh Mas Awalil. Jadi Ekses likuiditas di luar masuk ke sini. iya, kan, jadi gitu. mengatakan bahwa nggak ada soal global, itu memang kitanya aja yang nggak piawai, kan begitu yang beliau katakan. Menurut saya, nggak gitu tuh keadaannya. Bahwa kita harus game changer tidak tergantung kepada dana ini, saya setuju Mas Awalil. Tapi kalau bicara likuiditas pada yang terjadi di kita, sampai sejauh ini terpengaruh ini. Masih ya. Masih. Nah, di saat yang sama, 2008 kita mulai menjual surat utang komersil di pasar komersil kan. Iya, iya, iya. Kuponnya Mas Awalil, nih kita melihat misalnya. Nah ini yang sebetulnya saya juga berharap dengan gayanya Pak Purbaya yang ceplas-ceplos ini. Saya tuh berharap Pak Purbaya itu ada satu sesi dia mengatakan, ini list surat utang pemerintah yang belum jatuh tempo. Ini loh Mas Awalil, banyak surat utang kita yang 10 tahun, 30 tahun. Bunganya tuh 10-11% loh. Bunga kupon loh Mas Awalil, bukan yield loh. Bukan yield ya. Saya mencurigai itu bagian yang dulunya itu sebetulnya bekas obligasi rekap BLBI itu loh Mas Awalil. Di waktu itu direvolving dengan itu ya. Iya kan, karena terus kita kan semua surat utang di 2008 jadi surat utang komersil kan Mas Awalil. Jadi diganti kan. Ganti. Gantinya pastilah harus yang sama atau lebih tinggi ya hasilnya. Minimal sama kan. Minimal sama. Karena seingat saya yang bunga gede-gede itu bunga-bunga obligasi rekap. Sebenarnya itu saya tuh berharap gitu dengan gaya Pak Purbaya ini mungkin kita dorong. Untuk dia melakukan list sebetulnya yang sisa obligasi rekap tuh ada berapa lagi sih? Jadi kalaupun sekarang kita minta oligarki yang udah kaya lagi padahal dulu bayar obligasi rekapnya juga belum lunas, ya kita tagih aja dari situ, suruh dia beli balik. Ya beli balik. Ini kalau kita mau mengatakan kalau Pak Prabowo serius, jangan juga kemana-mana lah ngomongin tentang serakahnomics, kecil aja. Keluarin aja data sekarang obligasi rekap sisanya berapa, bunganya berapa, siapa yang kurang dulu bayar, tagihin suruh beli balik. Dengan dibeli balik itu suku bunga turun nggak? Turun Mas Awalil, karena yang 10% diambil semua kan. Rata-ratanya jadi turun. Rata-ratanya jadi turun. Karena yang dibayar APBN rata-ratanya itu. Iya, yang dibayar APBN rata-ratanya kan turun gitu. Itu menurut saya itu akan berpengaruh juga terhadap suku bunga dasar kredit nanti. Nah, ujungnya ke sana ya, ada mekanisme ke sana. Nah, Mas Awalil, di podcast kita sebelumnya, Gubernur BI mengatakan imbal hasil yang menarik. Artinya, ketika tadi The Fed mengatakan dia memberikan uang bunga 2%, orang masuk ke surat utang pemerintah kita yang diterbitkan bunganya di sekitar 6-7%. Saya dari kupon aja Mas Awalil udah dapat selisihnya. Ini yang menjelaskan kenapa akhirnya yang namanya government bond itu menjadi bubble besar. Di seluruh negara hampir. Di seluruh negara. Karena operasi moneter The Fed basisnya surat utang pemerintah Amerika Serikat, surat utang pemerintah Amerika Serikat dia lepas. Sebetulnya market tidak pegang lagi surat utang pemerintah Amerika Serikat kan soalnya dipegang oleh The Fed kan. Tapi market mencari selisih untuk bunga reponya dengan memegang surat utang di negara-negara lain. Jadi ibaratnya saya gadein 100, saya beli di Indonesia 100, beli di Brasil 100. Jadi dari 100 ini jadi 1000 Mas Awalil. Leverage ya. Leverage-nya. Makanya kalau kita lihat semakin tinggi.
Dan regulasi terhadap itu tidak seketat untuk kalau pakai bank ya. Ya, nah justru Mas Awalil yang ingin saya utarakan tuh di sini kenapa hedge fund tumbuhnya menjadi begitu cepat, investment fund begitu tumbuh lebih cepat. Ya. Jadi Mas Awalil yang mengambil kan kembali lagi ke teorinya Friedman. Friedman itu kan pasar. Jadi hedge fund ya ataupun juga investment fund dan segala macam, dia beli dulu surat utang pemerintah Amerika Serikat. Dia ikutlah karena gini, di Amerika Serikat itu ada yang disebut dengan dealer system, yang disebut dengan market maker, market specialist. Market maker, market specialist ini bisa ikut operasi moneter, Mas Walil. Oh, tidak hanya bank yang bisa Tidak hanya ikut bank, ya. ada juga pemain. Inilah sebetulnya hedge fund. Jadi saya ingin mengatakan hedge fund sendiri bisa mendapatkan operasi moneter. Kalau di kita kan pasar uang antar bank saja, Mas Walil. Jadi dia bisa ya dapat fasilitas. Dia bisa. Berarti ya makin mendorong kesempatan ya, ini itu dong. yang akhirnya sebetulnya bisa menjelaskan transmisi operasi moneter The Fed itu tidak menggunakan bank. Menggunakan hedge fund. Dengan sadar desainnya dia sudah seperti itu. Iya. Jadi sebetulnya gitu ya. Terlepas orang ngomong bahwa Amerika ini dihajar segala macam, tapi Amerika sebetulnya bagian dari desain melemahkan perbankan juga. Meskipun dia anggota BIS. Ya, cuman kan bedanya karena dia ruling currency, dia di The Fed-nya dia kunci. Yang rusak sistemnya kan di luar, Mas Awalil, bukan di Amerikanya. Jadi maksudnya, ya kan dia rusak sistemnya kan di luar. Apa ini bisa menjelaskan? Karena saya ada baca berita itu bahwa hampir bersamaan dengan pemangkasan suku bunga The Fed itu, Trump ini jor-joran selama seminggu melelang surat utangnya ya. Nah, itu. Tapi kata berita itu si yield dari suku bunga ini nggak kayak biasanya, nggak terlalu terpengaruh dengan penurunan suku bunga itu. Ya, gimana jelasin? Kayaknya ada kaitannya dengan ada. ini loh. Jadi ini kita bicarakan dalam proses ini ya, Mas Awalil ya.